Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mas, monggo silakan. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen murid-murid sekalian. Apakah teman-teman kalian masuk semuanya? Masuk ya? Oke. Sebelum masuk ke tema atau ke materi, Ibu akan bertanya, apakah kalian pagi ini sudah sarapan? Apa makanan yang kalian makan? Ikan. Baik. Ikan diperoleh dari pasar. Ya, di pasar berarti ada seorang pedagang ya. Pedagang tersebut berarti membelikan kepada nelayan. Oke. Kita akan masuk ke tema. Tema pagi hari ini adalah jenis-jenis pekerjaan. Ya. Di jenis-jenis pekerjaan ini Ibu punya sebuah cerita di mana di cerita tersebut menceritakan seseorang ayah. Di dalam cerita tersebut terdapat unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam. Apa unsur-unsur tersebut? Sebutkan coba. Ada tema, amanah, latar, alur, tokoh, watak tokoh. Betul sekali. Ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan cerita yang Ibu sudah dapat. Di sini ada terdapat gambar dan juga cerita. Tolong perhatikan baik-baik cerita yang akan Ibu bacakan. Ceritanya adalah ayahku seorang nelayan. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Kamu tahu alasannya? Ayahku bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, ia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada juga nelayan yang lebih modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terkena guncangan ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Bahkan ada yang boros sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan yang menggunakan bom pun juga ada. Oke. Dari cerita yang telah Ibu bacakan, siapa sajakah tokoh-tokohnya? Coba sebutkan. Ayah dan aku. Betul sekali. Dari cerita tersebut, apakah pekerjaan ayah? Ya, betul sekali. Seorang nelayan. Sebagai seorang nelayan, apa kewajiban dan hak kita terhadap sumber daya alam, sumber yang kita dapat untuk dijual? Tidak menggunakan bahan bakar secara berlebihan karena dapat, ya betul sekali, merusak lingkungan dan juga tidak boleh menggunakan, betul sekali, tidak boleh menggunakan bom. Nah, setelah Ibu membacakan cerita ini, anak-anak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan, lalu mengisinya di lembar jawabannya sudah disediakan. Oke, kerjakan ya. Usahakan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, sudah. Dari
tugas yang sudah dikerjakan atau soal-soal yang sudah dikerjakan akan dikumpulkan kepada ibu, lalu akan ibu nilai. Selanjutnya, apa pesan moral yang didapat dari cerita tersebut? Coba sebutkan salah satunya. Ya, sebagai seorang pekerja, kita tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak dapat menggunakan bahan bakar secara berlebihan agar perairan tidak tercemar. Dan juga tidak boleh menggunakan bom, sebab jika kita menggunakan bom, kita akan merusak sumber daya alam yang lain. Betul sekali. Oke, setelah cerita yang dibacakan ini, kesimpulannya apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sebutkan. Salah satunya apa? Ya, ada unsur intrinsik di dalamnya. Kita juga belajar jenis-jenis pekerjaan, mulai dari nelayan sampai pedagang. Lalu, ya betul sekali, hak dan kewajiban kita sebagai seorang pekerja untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia ini. Oke, mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini hanya itu saja. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.